Apa? Kamu bilang kamu sudah menikah dengan kakak selama 3 tahun dan selalu menggunakan ini untuk berhubungan intim dengannya. Ini? Setiap kali aku bilang padanya, Mematikan lampu akan terasa lebih baik. Sebenarnya aku menggunakan ini. untuk spermanya itu hanya produk murahan yang kubeli sembarangan. Wanita kaku seperti dia, mana mengerti apa-apa. Ih, Heze. Kak, Yanshi, kamu jahat banget sih. Berarti kakak selama ini setiap hari seperti orang bodoh dong. Kalau bukan karena Shen Corporation dan 30% saham itu, aku tidak akan pernah menikahi Shen Yan. Sihan, tubuh dan hatiku hanya milikmu seorang. Pernikahan 3 tahun. Tidak kusangka, ternyata semua ini hanya tipuan. Tidak ada yang perlu disedihkan. Semua orang jahat harus membayar harganya. Dalam setengah jam, saya ingin Gu Corporation membayar 10 miliar untuk membeli 30% saham saya ini. Tidak bisa menunggu semenit pun lebih lama. Kalau tidak, saya akan membakar tempat ini. Shen Yan, kau gila? Siapa di kalangan keluarga kaya yang tidak tahu kau dan He Yanqi punya perjanjian? Dalam 3 tahun, jika kau tidak bisa hamil anaknya, kau harus menyerahkan 30% saham ini kepadanya secara gratis. Kau menjualnya kepadaku sekarang. Bukankah itu menyeretku ke dalam masalahmu dan melawan keluarga He? Tahun-tahun sebelumnya, saat kita bekerja sama, kau selalu menggunakan klausul-klausul sepihak untuk kami tanda tangani. Karena kau tampan, aku tidak mempermasalahkannya. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Aku ingin suamiku terlantar di jalanan, tidak punya apa-apa. Kau harus membantuku. Baiklah. Anggap saja aku berutang padamu. 10 miliar, ya 10 miliar. 10 hari lagi, Gu Corporation akan bekerja sama denganmu untuk mengambil alih sepenuhnya perusahaan suamimu. He Yanqi, perceraian di hari jadi pernikahan ketiga kita. Ini adalah hadiah balasan pertamaku untukmu. Kamu kemana saja? Aku terus mencarimu. Cepat kemari. Shen Yan, lihat ini. Bintang Samudra, Cahaya Galaksi, Gaun Sutra, rancangan khusus, dan juga 99 mawar segarian diterbangkan langsung dari luar negeri ini. Kamu suka? Terima kasih. Yanxue, kalung ini namanya Gembok Hati Sepasang. Maknanya bagus. Pilihkan satu untuk Yang Yang sebagai kenang-kenangan. Tidak perlu, Mama. Terlalu boros. Apa-apaan sih bicara omong kosong begitu? Yanqi bisa menikahimu. Itu adalah keberuntungan bagi keluarga He. Satu kalung itu bukan apa-apa. Dia seharusnya memberikan semua yang terbaik di dunia ini untukmu. Kekanak-kanakan, sudah sebesar ini, masih percaya iklan-iklan begitu? Mau apa? Tidak bisa beli sendiri. Aku sibuk, tidak ada waktu untuk hal-hal begitu. Drama kemesraan yang membosankan. Yanxi, Shen Yan, tidak apa-apa. Kamu mau apa? Bilang saja pada Mama. Mama akan membelikannya untukmu. Betul. Anak ini kalau berani melakukan sesuatu yang menyakitimu di masa depan, kami tidak akan memaafkannya. bukankah kamu bilang memberi hadiah itu ke kanak-kanakan? Kenapa hari ini begitu boros? Lepaskan aku. Aku mau bertemu Presiden He. Sayangnya kalau mau.
Istriku, kamu dengar sendiri. Sekretarisku, Zheng Xian, karena dia ingin membantuku, tidak sengaja menjiplak proposal orang lain. Sekarang Piasana mau menuntutnya, mau memenjarakannya. Apa hubungannya denganku? Siapa yang berbuat salah, dia yang harus menanggungnya. Tidak, Xihan kan lemah. Pasti tidak tahan dengan semua penderitaan itu. Kamu kan cakap punya banyak koneksi. Pasti ada cara untuk mengurus dan melepaskan diri. Benar kan? Kamu, atas nama perwakilan hukum perusahaan, mau tidak menggantikan dia menanggung kesalahan? Ya? Mau ya? Anggap saja aku memohon padamu. Asal kamu setuju, apapun yang kamu inginkan nanti, akan kubelikan. Tanda tangan ini dulu, baru kita bicara yang lain. Kamu tidak mau lihat kontrak apa ini? Tidak perlu. Berdasarkan pengetahuanku tentangmu, paling-paling kamu bosan dan ingin aku membelikan sesuatu untukmu. Akan kupenuhi. Sekarang. Bisakah kamu menantikan Xihan menanggung kesalahan? Kak Yanchi, sebaiknya kakak tidak membujuk kakak Sen Yan untuk menggantikanku menanggung kesalahan. Dulu, saat kakak Sen Yan memaksaku menjiplak rencana itu, mungkin dia sudah berpikir untuk menyingkirkanku dari sisimu. Saya tegaskan sekali lagi. Sebelum membuat rencana, jadilah orang yang baik. Gue menolak segala bentuk penjiplakan rencana. Ih, orang jahat ini masih mau mengajari saya. Meskipun saya sengaja menjiplak proposalnya, Kak Yanchi sangat memanjakan saya. Pasti tidak tega melihat saya menderita. Nanti, saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjebak wanita jalang itu. Lalu, saya bisa menggantikannya menjadi Nyonya He. Shenyan, saya tidak menyangka. Kamu biasanya berpura-pura sok suci. Tapi di belakang, kamu begitu kotor sampai memaksa Xihan menjiplak. Kenapa kamu jadi sejahat ini? Hah? Kak Yanchi, jangan salahkan kakak juga. Mungkin kakak hanya bingung sesaat. Makanya dia jadi jahat lagi dan munafik. Tamparan ini untukmu yang menjiplak tanpa malu dan malah memutarbalikkan fakta. Siapa yang memberimu keberanian? Berani mengadu domba di depanku, hah? Hei Yanzi, kamu ingin aku menanggung kesalahan pencuri ini kan? Bisa. Kamu merekamnya terus. Shenyan, kamu gila? Kamu mengirim rekaman itu ke grup besar perusahaan. Ini. Beritahu Departemen Hukum, Sekretaris Presdir Zheng Xihan terbukti melakukan penjiplakan serius dan memfitnah atasan. Atas nama Wakil Direktur Grup, saya menuntut agar segera bertanggung jawab penuh tanpa penundaan. Kak Yanchi, kalau aku benar-benar dituduh plagiat, hidupku akan hancur seumur hidup. Cepat minta Kak Shenyan, jangan kejam-kejam begitu dong. Shenyan, aku perintahkan kamu segera cabut tuduhanmu pada Xihan dan di grup perusahaan minta maaf pada Xihan. Kalau tidak, aku akan membuatmu menjanda seumur hidup. Seumur hidupmu, jangan harap bisa tidur seranjang denganku lagi. Punya anak. Dia sangat ingin punya anak. Pasti dia akan menyerah dan melunak padaku. Punya anak? Sebenarnya, yang dipakai itu IMI. Sedangkan sperma hanya produk murahan yang kubeli sembarangan. Hei Yanchi, apa kamu benar-benar pernah berpikir untuk punya anak denganku? Kenapa dia aneh sekali hari ini? Apa dia sudah tahu sesuatu? Pasti aku terlalu banyak berpikir. Shenyan, jangan bicara yang tidak jelas lagi. Aku perintahkan kamu, minta maaf pada Sekretaris Zheng dan akui kesalahanmu. Kalau tidak,
aku benar-benar akan marah, yang tidak akan bisa kamu bujuk. Dulu, setiap kali aku mengancam, dia langsung memohon maaf padaku. Tapi kali ini, dia malah tidak takut aku marah. Mungkinkah dia belajar trik baru dari wanita bodoh di desa itu, yaitu mundur untuk maju? Kak Yanchi, aku bagaimanapun juga tidak masalah. Tapi, Bagaimana dengan anak di perutku? Bagaimana ini? Kalau dia tahu ibunya adalah seorang penjiplak, maka aku... Sihan, jangan takut. Ada aku di sini. Meskipun aku harus kehilangan segalanya, aku tidak akan membiarkan kamu dan anak kita merasakan sedikit pun kesedihan. Kehilangan segalanya? Hei Yanchi, tanpa saham itu, kamu akan segera tidak punya apa-apa. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kenapa kamu ada di mobilku? Kenapa? Terkejut ya? Kak Yanchi bilang kamu egois dan serakah, tidak mau menanggung kesalahanku. Jadi dia memberikan mobil seharga 3 juta ini untukku sebagai sedikit kompensasi, begitu? Kak Yanchi hanya mencintaiku, sedangkan kamu hanyalah orang jahat yang merebut posisiku. Kakak, aku sudah bilang akan mengembalikan mobilnya padamu. Kenapa kamu masih ingin mencelakaiku? Sion, Tidak! Sihan dan bahaya! Sihan! Ayo, cepat bangun! Yanshi, akting Zheng Xihan sangat buruk. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Ini adalah tipuan kotornya untuk memfitnahku, kan? Cukup, Shanyan! Kamu sudah memaksa Sihan menciplak proposal. Sekarang kamu bahkan ingin membunuhnya dengan batu bata. Kenapa kamu jadi sejahat ini, ha? Benar juga. Aku tidak perlu menjelaskan. Begini saja lebih baik. Nanti kalau kamu menyesal, aku tidak akan berhati lembut lagi. Apa? Aku menyesal. Kamu sudah mencelakai orang, masih saja bicara omong kosong di sini. Yang seharusnya menyesal, dasar wanita beracun yang mencoba membunuh. Kak Yanchi, kakak pasti sedang kalap karena marah, makanya dia ingin membunuhku. Aku memang tidak pantas punya mobil bagus. Aku ini orang kecil. Meskipun Tata ingin membuliku di kantor, aku tidak akan mengeluh. Aku hanya mohon Kak Yanchi, jangan marah lagi pada kakak ya. Sesama wanita, Sihan jauh lebih pengertian darimu. Mobilmu yang seharga 3 juta ini, berikan saja pada Sihan sebagai biaya pengobatan. Anggap saja untuk menebus kesalahanmu. Sudah aku bilang aku tidak salah. Diam! Aku melihatnya sendiri. Mana mungkin salah? Jika kau masih mengelak, aku hanya akan semakin membencimu. Sihan, ayo naik mobil. Kita ke rumah sakit. Jangan pedulikan dia. Dasar orang jahat, apa pipimu sakit? Mobilmu dan priamu, semuanya jadi milikku. Kau terlihat seperti anjing saat telah total. Aduh, ini. Kak Yanchi, kau baru saja memberiku mobil 3 juta, tapi kakak udah menusuk ban mobilku. Kalau nanti kamu makin baik padaku,
Dia bisa-bisa mengancam nyawa seluruh keluargaku. Tidak akan. Shenyan dulu paling takut aku marah. Ini semua hanyalah taktik dia untuk memancingku. Lihat, dia mau memukul dirinya dengan batang besi untuk meminta maaf padaku. Mengingat kamu tahu diri, asal kamu memukul dirimu sendiri dan memperbaiki ban itu, aku akan memaafkanmu. Hei, Shenyan, apa yang kamu lakukan? Kamu gila? Hentikan! Mobil ini sudah kubilang untuk kuberikan pada Sihan. Siapa yang mengizinkanmu melakukan itu? Aku tidak punya kebiasaan memberikan barangku pada orang jahat. Kamu ingin mobilku, kan? Kalau begitu, bawa pulang saja rongsokan ini. Dulu, Presdir Shen selalu menuruti Presdir He. Kenapa kali ini dia berani mempermalukan Presdir He di depan kita? Presdir He setiap hari membawa pelakor itu berkeliaran di depan Presdir Shen. Siapa yang tahan? Kalian semua tidak ada kerjaan ya? Mau ku bayar gaji kalian lalu pergi? Sihan, aku sudah membuatmu merasa dirugikan. Tenang saja, setelah aku mendapatkan 30% saham Shen Corporation itu, aku pasti akan membalaskan dendamu ini. Hei, Station. Gu Corporation akan mengambil alih He Corporation sepenuhnya dalam 3 hari. Saat itu, Presdir He benar-benar akan kehilangan segalanya dan menjadi gelandangan. Anda yakin tidak akan menyesal? Tidak menyesal. Aku hanya berharap hari itu segera tiba. Shenyan, aku benar-benar tidak menyangka kau biasanya berpura-pura sangat bermoral. Tapi di belakang, kau begitu kotor. Sampai memaksa Sihan menjiplak. Sesama wanita, Sihan jauh lebih pengertian darimu. Apa? Kakianshi, kau bilang kau sengaja melaporkan kakak. Mengatakan dia dulu menjual diri dan mendapatkan uang haram. Prestige, kawan. Hari ini ada pihak berwenang yang datang mencari Anda. Katanya mau menyelidiki Anda tentang transaksi yang tidak pantas itu. Dewan Direksi langsung heboh setelah tahu. Mereka bilang Anda merusak reputasi perusahaan. Sekarang sepertinya mereka akan mengadakan pemungutan suara untuk mengeluarkan Anda dari Dewan Direksi. Dia menghancurkan mobil yang kuberikan padamu. Aku hanya sedikit menghukumnya, hanya untuk merusak reputasinya saja. Biarkan dia senang sendiri. Ada apa sih, Han? Wajahmu terlihat tidak baik. Apa ada yang tidak enak badan? Aku tidak boleh membiarkan Heianchi tahu masa laluku, pekerjaanku yang memalukan itu. Kalau tidak, dia pasti akan tahu kalau anak yang kukandung bukan anaknya. Kalau begitu, bagaimana aku bisa jadi Nyonya He? Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit lelah. Takshanshi, malam ini bisakah kau menemaniku? Baiklah kalau begitu. Lagi pula, wajah Shenyan yang seperti mayat itu membuatku muak. Tidak sepertimu, yang pengertian dan suci. Ayo. Hei, Yanchi. Jika seseorang menyakitiku sedikit, aku akan membalasnya dengan setimpal. Halo? Saya ingin melaporkan, ada sepasang pria dan wanita sedang melakukan transaksi ilegal. Pria itu mengenakan setelan jas hitam dan kacamata berbingkai emas. Wanita itu mengenakan gaun putih. Ada dokumen yang perlu Anda periksa. Laporan medis kru ternyata menunjukkan aku menderita astenozoospermia parah. Bagaimana mungkin? Jika aku tidak bisa Sihan, bagaimana dia bisa hamil anakku? Sifilis stadium akhir. Sihan, ada apa denganmu? Aku kaget sekali.
Untung bukan AIDS. Cukup disterilkan saja celana dalamnya. Masalah ini He Yanji tidak boleh tahu sampai mati. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjadi Nyonya He? Tidak apa-apa, tanganku terpeleset. Kak Yanci, laporan medis dari rumah sakit sudah keluar. Dokter bilang bayinya sangat sehat loh. Baguslah kalau begitu. Jika astenospermia masih bisa membuat Sihan hamil, maka aku ini pejuang di antara para pria. Sihan, lihat, selama bertahun-tahun ini, aku demi kamu selalu menggunakan barang murahan untuk menghadapi Shenyan. Malam ini, bukankah kamu harus memberiku kompensasi yang baik? PlayStation, sesuai perintah Anda, kami sudah lebih dulu memasang kamera pengawas. Dan barang-barang yang dibeli He Yanci sudah kami ganti dengan lem super industri. Mereka pasti tidak akan bisa kabur. Pak Polisi, orang yang diduga melakukan transaksi ilegal ada di dalam. Terima kasih atas laporannya, Presiden Shen. Dobrak pintunya! Orang di dalam, dengar! Polisi menerima laporan resmi bahwa kalian sedang melakukan transaksi ilegal. Segera buka pintu dan bekerja sama dalam penyelidikan. Ini peringatan terakhir. Sial, kenapa lengket sekali? Kak Yanci, pelan-pelan dong. Kulitku bisa lepas. Apa? Kak Yanci? Kamu bilang kamu sengaja melaporkan kakak. Bilang dia dulu pernah menjual diri di luar. Dan mendapatkan uang haram. Aku hanya sedikit menghukumnya saja. Cuma untuk menjatuhkan reputasinya saja. Biarkan dia senang sendiri. He Yanci, Sheng Sihen. Hukum karma itu nyata. Nikmati saja. Hadiah besar dariku ini untuk kalian. Kak Yanci, pelan-pelan dong. Ya Om! Shenyan tidak boleh tahu. Dia tidak boleh tahu soal ini. Kalau tidak, dia pasti tidak akan memberikan 30% saham itu padaku. Dobrak pintu! Kita harus segera berpisah. Ini baru permulaan. Setiap hari berikutnya, aku akan membalas dengan baik kalian berdua orang jahat ini. Atas kebaikan kalian yang telah menjebakku dari belakang. Angkat tangan dan jongkok. Tadi kami sudah memanggil. Kenapa tidak membuka pintu? Pak Polisi, kalian salah paham. Ya, aku tidak ada hubungan dengannya. Keadaannya tidak seperti yang kalian kira. Jangan banyak bicara. Ikut kami. Kami akan menyelidiki dengan baik. Bawa mereka. Dengar penjelasanku. PlayStation. He Yanci dan Zheng Sihan sudah dibebaskan dengan jaminan. Hubungan mereka berdua memang tidak pantas diketahui publik. Katanya, saat Presiden He ditangkap, dia ketakutan sampai buang air kecil dan besar di celana. Presiden, kalau Anda ingin saya ikut campur dalam masalah ini, jangan berhati lembut. Kalau saya jadi Anda, saya tidak akan hanya membalas dendam setimpal, melaporkan transaksi ilegalnya. Saya akan menghancurkan kehidupan bajingan berhati busuk ini. Presdirgu ini, ada maksud tersembunyi ya? Saat Gu Corporation bersiap mengambil alih saham He Corporation, kami menemukan bahwa selama ini, He Yanci selalu menggunakan gaji tinggi untuk melatih orang kepercayaannya demi kekasih gelapnya. Sedangkan para elit dan tulang punggung Shen Corporation seringkali dipaksa keluar dengan pemotongan gaji. Sepertinya mantan suami Anda ini tidak hanya ingin menipu saham Anda, tapi juga ingin mengosongkan kekuasaan Anda untuk membuka jalan bagi kekasih gelapnya. Kenapa lagi-lagi gaji saya dan seluruh karyawan departemen saya dipotong? Ini sudah keempat kalinya. Mereka masih punya orang tua dan anak-anak yang harus dinafkahi. Perusahaan melakukan ini tidak etis. Ini akan mendorong mereka ke jalan buntu. Shenyan, saya beritahu Anda, saya melakukan ini demi kebaikan perusahaan. Tapi kamu malah memilih membantu orang luar, bukan suamimu sendiri. Apa kamu tidak waras? Kakak, kamu tidak mengerti. Sudah tidak mengerti efisiensi biaya, malah meragukan keputusan Tak Yanci. Kamu ini egois sekali ya. Ternyata yang namanya pemotongan gaji itu hanya berlaku untuk karyawan yang adalah istriku. Sedangkan untuk karyawan kekasihnya, semuanya tidak berlaku. Presdirgu,
Sesuai rencana, lusa Gu Corporation akan mengambil alih He Corporation sepenuhnya. Sebelum itu, aku akan benar-benar memutus arus kas Heianchi, agar dia tidak punya kesempatan untuk bangkit lagi. Presdir Shen, sesuai perintah Anda. Selain saham, semua kartu kredit Presdir He sudah diblokir. Sekarang Presdir He hanya punya 200 juta tunai. 200 juta? Aku dengan tulus mengundangmu untuk menjadi sekretarisku. Suamiku. Kamu baru saja membentuk departemen proyek baru. Pasti butuh banyak uang di mana-mana. 200 juta ini adalah tabunganku selama ini. Pakai saja dulu. Udah menikah selama ini, akhirnya ada gunanya juga. Baiklah, kartu BAM-nya aku ambil. Tapi mulai sekarang, jangan lagi seperti pembantu, mengantarkan makanan untukku. Sudah tidak enak, memalukan lagi. Aku bisa mengeluarkan 200 juta. Tentu saja bisa membuatnya kembali. Kak Yanchi, tadi malam entah siapa yang melaporkan membuat kulit kita terkelupas karena lem. Sakit sekali rasanya. Kasihan sekali kamu. Bukankah aku membelikanmu barang bagus untuk menggantinya? Selama kamu menginginkan sesuatu, meskipun harus menawar membabi buta, aku akan membelikannya untukmu. Oke. Kakak ipar, kenapa kamu juga datang? Tadi malam aku hanya tidak pulang semalam. Tidak kusangka, dia hari ini langsung terburu-buru datang membujukku pulang. Benar-benar pura-pura jual mahal. Melihat betapa giginya kamu menempel padaku. Selama kamu meminta maaf pada sekretaris Zen Minta, maaf dan akui kesalahanmu. Aku bisa memaafkanmu. Memaafkan? Oh, ya. Tunggu sampai kamu dari seorang presdir bernilai ratusan juta menjadi orang yang tidak punya apa-apa, si miskin. Baru kamu akan memohon pengampunanku. Shenyan, aku kira kamu sudah berubah. Baru saja aku puji sedikit. Kamu sudah main-main lagi dengan trik tarik ulurmu. Aku benar-benar tidak sabar. Dan tidak mempan dengan caramu itu. Kak Yanchi, pelelangan akan segera dimulai. Ayo cepat pergi, jangan pedulikan dia. Hei Yanchi, setelah pelelangan ini selesai, arus kas 200 jutamu tidak akan tersisa sepeser pun. Para tamu yang terhormat, selanjutnya akan dilelang item utama kita hari ini. Dibuat oleh desainer perhiasan top Prancis, membutuhkan waktu 3 bulan. Dengan hiasan perhiasan dari seluruh dunia, terciptalah jantung bumi. Harga awal 30 juta. Ya ampun, itu jantung bumi yang diinginkan semua wanita di dunia. Indah sekali. Kalau bisa pakai kalung ini, rasanya mati pun tak rugi. 35 juta. Kak Yanchi, bukankah kakak bilang meskipun harus menawar membabi buta, kakak akan membelikan barang welam yang kuinginkan? Aku menginginkan ini. Baiklah, asal kamu suka, akan kubelikan semuanya untukmu. 50 juta. 100 juta. Kakak, mana ada sih kakak menawar seperti itu? Jangan-jangan kakak melihat aku suka jantung bumi ini, lalu sengaja menaikkan harga. Ingin aku membelinya dengan harga mahal. Memangnya kenapa kalau aku sengaja menaikkan harga? Kamu yang hidupnya bergantung pada pria. Apa kamu iri karena uangku banyak? Atau kamu malu karena uangmu sedikit? Tidak punya uang, untuk apa datang ke sini? Kak Yanchi, karena kakak bersikeras merebut kalungku, kalau begitu, aku tidak mau saja. Lagi pula, sejak kecil, aku tidak pernah memiliki hal-hal yang baik. Tidak. Sihan, apa kau masih ingat gempa bumi di sekolah waktu itu?
Kaulah yang menjikit pembuluh darahmu, memberiku darah untuk diminum. Dan menyelamatkanku dari gerbang kematian. Orang yang menggigit pembuluh darahnya untuk menyelamatkan He Yanqi saat itu jelas-jelas aku. Sihan. Demi menyelamatkanku, kau bahkan memiliki bekas luka yang tak terhapuskan di tanganmu. Jadi, meskipun aku bangkrut hari ini, Aku akan tetap membelikanmu. Mana bekas lukamu? Sihan, bekas luka yang kau dapat saat gempa itu mana? Aku tidak boleh membiarkan He Yanqi tahu kalau aku mengaku-ngaku sebagai penyelamatnya. Kalau tidak, aku mati. Kak Yanqi, aku takut kau melihat bekas luka ini dan teringat kenangan mengerikan gempa itu. Jadi aku melakukan cakok kulit untuk menghilangkannya. Kebohongan memang mudah sekali keluar dari mulutmu. Keahlian menipumu ini sungguh bakat yang luar biasa. Cukup, Shen Yan. Sebagai istriku, bukan hanya tidak memahamiku, malah terhadap penyelamatku, kau menjelek-jelekannya. Wajahmu yang penuh iri ini sungguh menjijikan. Kak Yanqi, kakak sangat memusuhiku. Aku sungguh tidak ingin membuatmu kesulitan. Bagaimana kalau kita pergi saja? Lagi pula, aku sudah terbiasa ulang tahun tidak menerima hadiah. Yang harus pergi itu dia, Shen Yang. Sihan, hari ini ada aku di sini. Tidak ada yang berani merebut jantung bumi dari 150 juta. 200 juta? Tidak. Aku akan menawar membabi buta. Aku tidak salah dengar kan? Presdir He menawar membabi buta hanya untuk membuat Nona Zeng tersenyum. Selamat Presdir He telah memenangkan jantung bumi. Kalung yang diinginkan semua wanita di dunia ini untuk diberikan kepada Nona Zeng. Untuk diberikan kepada Nona Zeng. Shen Yan, lihat bagaimana priamu memanjakanku. Kau selamanya hanya pantas diinjak-injak olehku. Hei Yanqi, sekarang aku justru semakin tidak sabar melihatmu saat kau menyadari telah mencintai orang yang salah dan tidak punya apa-apa lagi. Apa? He, semua kartu bank musuh udah dibekukan. Masih berani menawar membabi buta? Kau benar-benar mempermainkan kami. Keamanan. Apa-apaan ini? Kartu bankku? Mana mungkin dibekukan? Pasti sistem kalian yang bermasalah. Kami sudah berulang kali memverifikasi dan mengonfirmasi tidak mungkin ada kesalahan. Jika kau tidak segera melunasi pembayaran, kami akan menempuh jalur hukum dan menuntutmu atas penawaran jahat. Kau akan mendekam di penjara. Kau! Kak Yanqi, kita baru saja dibebaskan dari kantor polisi. Aku tidak mau masuk lagi. Kak Yanqi. Shen Yan, apa ini ulahmu? Membekukan kartu bankku? Aku kira awalnya kamu hanya jual mahal dan masih punya batasan. Tidak kusangka kamu bisa sekejam ini sampai kehilangan akal sehat. Cepat cairkan! Hei Yanqi, kamu menggunakan kartu bank pemberianku untuk menawar membabi buta demi wanita ini. Masih berani menyuruhku mencairkannya? Setelah semua ini, Presdir He ternyata menggunakan uang istrinya sendiri untuk menyenangkan wanita lain. Benar-benar cowok red flag. Makan duit istri tapi masih merasa benar. Cih! Baiklah, kamu melakukan semua ini tidak lain hanya ingin mencari perhatianku. Asal kamu patuh dan mencairkan kartu bankku, aku bisa membuatmu bahagia sampai lupa diri. Malam ini kita tidur bersama. Aku akan memberimu hadiah yang bagus. Membuatmu cepat hamil. Apa kamu puas sekarang? Puas? Untuk terus menipuku dengan organ palsumu itu? Shia,
Apa yang baru saja kau katakan? Jangan-jangan dia tahu selama bertahun-tahun pernikahan ini, aku terus membohonginya. Dasar kau orang jahat. Beraninya kau memukul Kak Yanci. Aku akan melawanmu. Shenyan, kau gila. Beraninya kau memukul kami. He Yanci. Chang Sihe. Kalian berdua dengar baik-baik. Aku, Shenyan, bukan orang yang bisa kalian tindas begitu saja. Jika seseorang menyakitiku sedikit, aku akan membalasnya berkali-kali lipat. Pembekuan kartu bank hanyalah permulaan. Semua perbuatan kotor yang kalian lakukan di belakangku akan kubuat kalian membayarnya berlipat ganda. Tunggu! Perbuatan kotor apa? Shenyan, jelaskan maksudmu. Minggir, biarkan aku lewat. Hanghe, Anda belum melunasi pembayaran untuk menyewa Kang Lontera. Denda pembatalan juga belum dibayar. Anda mau pergi begitu saja? Apakah Anda benar-benar berniat untuk bertemu di pengadilan? Hanya kalau murahan saja. Paling-paling saya kembalikan pada kalian. Setelah arus kas saya pulih. Denda pelanggaran kontrak karena penawaran membabi buta itu dan kerugian yang ditimbulkan. Saya, He Yanci, akan tetap mengganti rugi semuanya pada kalian. Xian, berikan kalung itu padanya. Kak Yanci, jantung bumi ini aku sangat menyukainya. Bisakah kamu berkorban sedikit dulu? Biarkan mereka memukulmu dulu dan tolong jaga kalung ini untukku ya. Kak Yanci, jantung bumi ini hanya ada satu di seluruh dunia. Harganya ratusan juta. Kamu tahu kan? Ini adalah impian setiap gadis di seluruh dunia. Aku mohon padamu, Kak Yanci, tolong cari cara dong. Dia benar-benar tidak peduli apakah aku akan dituntut atau dipukuli hanya demi sebuah kalung. Dulu Shenyan tidak pernah seperti ini. Prestige Shen, mari kita bicara terus terang. Krisis He Corporation saat ini, seluruh industri sudah tahu. Secara pribadi, saya sangat menghargai bakat. Asal Anda bersedia, saya bersedia menawarkan gaji tahunan 300 juta untuk merekrut Anda menjadi wakil presiden di perusahaan kami. Aku. Terima kasih atas penghargaan Anda. Saya, Shenyan. Tidak punya kebiasaan berganti haluan saat suami saya dalam kesulitan. He Corporation membutuhkan saya. Saya ingin menemani Yanci melewati masa sulit ini bersama. Bagus. Dikasih hati minta jantung. Lenganku sakit sekali. Hentikan. Bagaimana kalian bisa memukul orang? Memang pantas kalian berdua dipukul, orang jahat. Jangan pukul. Pria parasit, penipu uang istri, sok kaya. Apa-apa hal ini? Wanita jahat, mencuri suami orang, masih mau mengambil kalung miliaran tanpa bayar. Akan kubunuh kau. Jangan pukul. Ambil saja kalungnya. Kak Yanci, tolong aku. Aku tidak mau kalungnya. Aku kembalikan pada kalian. Aku tidak mau. Berita dari stasiun ini, baru-baru ini, Balai Lelang Jianglong terlibat kontroversi penawaran jahat yang terus memanas. Diketahui, pihak Balai Lelang telah menunjuk firma hukum top kota ini untuk menuntut Prestige He dari He Corporation. Anak durhaka, sudah Mama ingatkan berkali-kali agar kamu memperlakukan Shenyan dengan baik. Tapi apa? Skandalmu dengan wanita lain sampai jadi berita utama. Apa kamu sengaja mau membuatku mati karena marah? Yanci, selama ini kamu sibuk bekerja. Yanyan yang merawat kami berdua yang sudah tua ini. Kamu mengkhianatinya seperti ini. Hati Mama sakit sekali. Kak Yanci, tidak kusangka kakak ipar bukan hanya membekukan kartu bankmu, tapi juga dengan sengaja mengadu pada orang tuamu. Memecah belah hubungan ayah dan anak. Kalau tidak, aku dan bayi ini akan pergi dan mengubur diri saja. Dengan begitu, kakak ipar tidak akan mengganggumu lagi. Si Hang, jangan bicara omong kosong. Shenyan, meskipun dia biasanya suka membuat ulah, tapi dia tidak pernah berani membuatku benar-benar marah. Dia melakukan semua ini hanya karena takut kehilanganku. Aku hanya perlu membujuknya sedikit. Dia tidak akan membuat ulah lagi.
Kirim saja foto perut six-packku sebagai hadiah. Malam ini, dia pasti akan sangat senang sampai tidak bisa tidur kan? Tidak. Aku tidak percaya. Ini tidak mungkin. Dia benar-benar memblokir WeChatku. Ini pasti hanya trik kecilnya. Dia biasanya sangat pandai berhitung, ingin mendapatkan cinta dariku. Dia pasti tidak akan memutus semua kontakku. Nomor teleponku pasti belum diblokir. Halo? Pelanggan yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Tidak. Aku tidak percaya. Ini tidak mungkin. Tidak. Aku harus mencarinya. Xianyan, trik apa lagi yang sedang kau mainkan? Kamu pikir dengan begini kamu bisa mengendalikanku? Kamu bermain tarik ulur tapi juga harus ada batasnya ya. Kak Yanxie, jangan gegabah dulu. Tubuhmu ini masih ada luka loh. Kakak mungkin hanya marah sesaat saja. Sepertinya Shenyan akan bercerai dengan He Yanqi. Bagus sekali. Setelah berakting sekian lama, wanita pengganggu itu akhirnya akan pergi. Aku akhirnya bisa menggantikannya. Menjadi nyonya kaya. Tolong pesankan beberapa suntikan pemicu persalinan. Secara kilat, aku harus segera melahirkan bayi dalam kandunganku dan mengunci pernikahanku dengan He Yanqi. Sesuai perjanjian akuisisi. Hari ini adalah hari bagi Shenyan untuk mengambil alih sepenuhnya He Corporation. Cepat lagi. Jangan sampai Shenyan menunggu terlalu lama. Prestige Gu. Anda jelas sangat peduli pada Prestige. Tapi mengapa setiap hari bekerja sama, Anda selalu mengatakan hal-hal seperti itu? Kata-kata yang tajam dan sinis. Yang tidak tahu, pasti mengira kalian musuh bebuyutan. Mau tajam dan sinis, atau musuh bebuyutan, selama aku bisa selalu di sisinya, menjaganya dan melindunginya, aku sudah puas. Kamu ini, si peringkat 1, tidak mau membantuku mengerjakan PR. Apa kamu tidak tahu ayahku adalah direktur sekolah ini? Satu kata saja bisa membuatmu tidak betah di sekolah ini. Kakak, orang yang tidak tahu diri seperti ini, kalau kau pukul dia setiap hari, dijamin dia akan lebih patuh dari anjing. Aku paling tidak suka melihat kalian yang suka menindas orang lain. Kalau ada lain kali, aku akan melaporkan kalian ke polisi. Bukankah ayahmu direktur sekolah? Lihat saja apakah dia senang diundang polisi untuk minum teh dan mengobrol. Pergi! Prestige Gu, kita sudah sampai. Shenyang, kebaikanmu dulu tidak bisa kubalas. Hari ini, aku mengambil alih He Corporation. Meskipun harus berdarah-darah, aku akan menemanimu gila sampai akhir. Ngomong-ngomong, Presdirku, Anda masih ingat saat Anda masih mahasiswa, untuk mengumpulkan biaya kuliah, Anda pernah mendonorkan sperma? Menurut penyelidikan saya, sperma Anda waktu itu dibeli orang. Oh, siapa untuk apa? Prestige Gu. Anda benar-benar menepati janji ya? Apa yang dikatakan, itu yang dilakukan. Tentu saja. Dulu di sekolah, kau demi aku tidak segan menyinggung orang lain. Hari ini, bagaimana mungkin aku mundur? Jangan lupa, kita ini berada di kapal yang sama. Ini adalah hadiah besar yang kusiapkan untuk He Yanqi dan Zheng Xihan. Sebuah hadiah besar yang cukup untuk membuat mereka menderita. Bagus. Ayo pergi. Xihan, coba lihat. Ini semua baru. Kursi direktur yang dibuat khusus dengan tangan dari Italia. Dan ini,
Setting edisi terbatas global. Bahkan lemari minumannya juga diganti baru. Di dalamnya penuh dengan minuman keras koleksi berharga. Wah, Shihan. Ini pasti semua Xianyan yang melakukan. Dia pasti untuk memohon maafku. Jadi dia merenovasi seluruh kantor ini. Kalau begitu, Shenyan tidak lagi jual mahal. Hah? Tapi kulihat foto pernikahan di belakang ini kenapa tidak ada? Kamu tidak mengerti. Shenyan, dia tidak punya kemampuan lain. Tapi cara untuk menyenangkan hatiku ada banyak sekali. Kasihan dia, ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayangku. Sampai harus bersusah payah seperti ini. Kamu terlalu percaya diri. Kantor ini aku renovasi untuk Guyun. Mulai hari ini, Gu Corporation akan mengambil alih He Corporation sepenuhnya. Kamu bangkrut. Tinggal tunggu kamu jadi gelandangan. Kamu bangkrut. Tinggal tunggu kamu jadi gelandangan. Shenye, kamu gila. Bagaimana bisa? Kamu saham yang kuberikan padamu, kamu jual semua ke orang lain. Siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Memukul wanita, apa hebatnya? Atau jangan-jangan selain memukul wanita kamu, tidak punya keahlian lain? Sahamnya hilang. Kartu banknya juga dibekukan. Berarti Heyanja sekarang jadi orang miskin. Lalu aku bagaimana? Shenyan, tidak. Sayang, aku tahu semua yang kamu lakukan ini. Menjual saham, datang kemari dengan pria lain untuk membuatku cemburu. Ini semua adalah trikmu untuk mundur selangkah demi maju 2 langkah. Agar aku benar-benar mencintaimu, kan? Kamu berhasil. Aku akan lebih peduli padamu nanti. Aku akan melindungimu. Bisakah kau mengambil kembali saham-saham itu? Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku beri kau 10 menit. Segera kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Kalau tidak, para penawar ini tidak akan semudah itu diajak bicara. Kau! Saham itu adalah perjanjian pernikahan antara kedua keluarga kita. Kau pikir jika kau menjual semuanya, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Semua karyawan grup ini, semuanya adalah orang-orangku. Kau pikir mereka akan sepertimu, tidak tahu malu dan mengkhianatiku. Betul. Selama semua karyawan grup ini mendukung Kak Yanci, aku masih punya kesempatan menjadi nyonya kaya. Kau pikir karyawan grup semuanya seperti kau, yang tidak tahu berterima kasih? Mereka pasti tidak akan mengundurkan diri. Rizal, ini adalah 1538 surat pengunduran diri dari seluruh perusahaan. Surat pengunduran diri. Oh ya. Selain surat pengunduran diri ini adalah 1538 formulir lamaran untuk bergabung dengan Gu Corporation, formulir lamaran. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku selalu baik pada mereka. Bagaimana mungkin mereka mengkhianatiku begitu saja? Katakan padaku, apakah Shenyan memaksa kalian melakukan ini? Memaksa? Prastir He, sejak perusahaan ini didirikan, Anda selalu memaksa kami demi si manis ini, kan? Shihan, malam ini kau dan Timu pergi menonton film saja sebagai acara kebersamaan. Aku akan memberi kalian libur 3 hari lagi. Istirahat yang baik agar bisa bekerja dengan baik, kan? Terima kasih Kak Yanci. Kau baik sekali. Tidak apa-apa. Prastir He, Anda memberi libur kepada sekretaris Zhen dan timnya, istirahat, team building, bahkan nonton film. Kami tidak bisa ikut campur. Tapi kenapa pekerjaan tim sekretaris Zheng harus kami yang lembur untuk menyelesaikannya? Ini tidak adil, kan? Karyawan Shenyan sekarang sudah tidak tahu sopan santun ya. Saya menggaji kalian, meminta kalian bekerja keras untuk saya. Itu sudah sewajarnya. Kalau kalian tidak mau bekerja, silakan pergi. Seolah-olah Kak Yanci memohon kalian untuk bekerja saja. Dasar tidak tahu diri. Saya. Apa yang saya katakan salah?
Saya memberi kalian gaji. Kalian bekerja keras untuk saya. Apalagi yang membuat kalian tidak puas, ha? Seandainya saya tahu, kalian begitu tidak tahu berterima kasih. Dulu, seharusnya gaji kalian saya tekan habis-habisan. Lihat saja kalian, masih berani mengkhianati Kak Yanci. Kau. Gu Corporation mengambil alih He Corporation. Saya, Gu Yun, saya masih mengandalkan Anda semua yang hadir. Atas nama Presdir, saya jamin kepada Anda semua, setiap karyawan dari He Corporation yang pindah ke Gu Corporation, gaji mereka akan dilipat gandakan 5 kali. Dan cuti tahunan ditambah 10 hari. Bagus. Sepertinya keputusan saya menjual saham kepada Guyun dulu itu benar. Shen Yan, bagaimanapun juga, aku ini suamimu. Apa kau akan bersekongkol dengan orang luar? Untuk menghancurkanku. Apa hubungan suami istri kita selama bertahun-tahun? Sudah kau buang ke anjing. Kau bilang aku tidak memedulikan hubungan suami istri. Lalu, saat Zhang Xihan memukul kepalanya sendiri dengan batu bata untuk memfitnahku, apa kau memedulikan hubungan suami istri kita? Omong kosong apa ini? Aku jelas-jelas melihat kau ingin mengambil batu bata untuk membunuh Xihan. Lagi pula, orang normal mana yang akan memukul kepalanya sendiri dengan batu bata? Kakak, kau gagal mencelakai orang. Masih mau memfitnahku di depan umum. Memang sih, dulu Kak Shen Yan saat tidak punya bukti, tetap saja memfitnahku. Salahku juga, karena aku tidak punya kekuatan. Apapun yang kukatakan tidak akan ada yang percaya. Kau mau bukti kan? Saat Gu Corporation mengambil alih He Corporation dan sistem keamanannya, saya menemukan sebuah video menarik. He Yanci, coba lihat baik-baik. Apa kamu buta dan bodoh ditipu oleh orang jahat ini? Xihan, kamu menipuku! Bohong. Tidak benar, Kak Yanci. Bagaimana bisa kamu percaya kata-kata orang jahat ini sih? Mereka pakai video buatan AI untuk memfitnahku. Mana mungkin aku menipumu sih, Kak Yanci? Aku tidak. Apakah itu buatan AI atau bukan, bisa langsung dibuktikan. Semua karyawan di sini bisa bersaksi. Betapa baiknya reputasi Shen Yan selama ini, dan betapa buruknya reputasi Zhang Xihan. Hanya kau, He Yanci, buta mata, buta hati. Kalian semua diam. Jangan bicara lagi. Kalian semua bohong. Presdir Gu sama sekali tidak menuduhmu yang tidak-tidak. Aku sendiri melihat kau menciplak proposal. Presdir Shen sama sekali tidak memaksamu. Tapi kau dengan licik menuduh Presdir Shen memaksamu. Dan saat kau keracunan itu, aku jelas melihat sendiri kau masukkan pestisida ke dalam termosmu sendiri. Tapi sedetik kemudian kau bilang Presdir Shen yang melakukannya. Dan kebakaran itu kau sendiri yang menyebabkannya. Karena cari mati. Dasar orang tidak baik, di depan lain, di belakang lain. Kau juga sengaja menyiramkan kopi padaku, dasar orang jahat. Tidak tahu malu, kau ini parasit di perusahaan. Kalian orang-orang jahat. Diam! Kak Yanci, kau berani memukulku? Memangnya kau tidak pantas dipukul? Aku tidak menyangka kau melakukan begitu banyak hal. Dan lagi, ternyata di belakangku, kamu orangnya seperti ini. Kak Yanci, aku memang membohongimu soal beberapa hal. Tapi itu semua karena aku terlalu mencintaimu. Makanya aku berbohong padamu dong. Aku juga sedang mengandung aku kan? Apa mungkin karena masalah kecil ini kamu akan menyalahkan aku dan bayi kita? Xihan, ada apa denganmu? Bayiku sepertinya mau keluar. Tolong aku, cepat beli beberapa suntikan pemicu persalinan. Aku harus segera melahirkan bayi dalam kandunganku. Kunci pernikahan dengan He Yanci. Tidak beres. Apa karena terlalu banyak suntikan pemicu persalinan, bayinya mau lahir? Apa aku akan jadi ayah? Bagus sekali! Xihan, aku antar kamu ke rumah sakit. Aku sebagai atasan Xihan, dia sekarang mau melahirkan. Aku harus mengantarnya ke rumah sakit. Kamu jangan berpikir macam-macam. Asalkan Shen Yan tidak tahu kalau anak itu anakku. Aku masih punya kesempatan untuk mendapatkan kembali saham-saham itu. Kau tidak perlu menjelaskan semua ini padaku. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan dan tidak tertarik. Aku datang hari ini hanya untuk menemani Presdir Gu menyelesaikan proses serah terima. Kau keras kepala sekali, kau. Kak Yanci, perutku sakit sekali. Bayiku sepertinya mau keluar. Xihan, jangan khawatir. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit.
Tidak perlu repot-repot ke rumah sakit. Gu Corporation kami punya tim perawat sendiri. Gu Corporation bahkan mengambil alih He Corporation-ku. Kalian akan berbaik hati membantu Sihan melahirkan. Siapa yang tahu niat busuk kalian? Anak itu tidak bersalah. Meskipun Zheng Xihan pantas mati, aku tidak akan melakukan hal sejahat itu seperti dia. Lagi pula jika dia tidak kuat di tengah jalan, yang menderita hanya anak itu. Kak Yanchi, perutku sakit sekali. Bayiku sepertinya menendangku. Baik, kita akan melahirkan di sini. Jika Sihan dan bayinya terjadi sesuatu yang buruk, aku tidak akan memaafkan kalian. Apa ini? Aku menyuruh asisten Zhou saat mengakuisisi He Corporation untuk menyelidiki lebih dalam. Zheng Xian ini memiliki kehidupan pribadi yang kacau. Menurutmu, kalau anak ini nanti lahir tidak mirip He Yanchi akan tahu dia telah dikhianati. Bagaimana ekspresinya nanti? Sesuai perjanjian kontrak, kamu hanya perlu membantuku mengakuisisi dan mengambil alih He Corporation saja. Kenapa kamu melakukan semua ini? Sama seperti kamu, tidak suka para pembuli sekolah itu menggangguku. Aku juga tidak suka pasangan ini mengganggumu. Semangat! Dorong lagi, bayinya akan segera keluar. Tuhan memberkati. Semoga Sihan dan bayinya selamat. Semoga aku, He Yanchi, punya penerus. Ngomong-ngomong, dalam hal bercinta, aku bisa dibilang yang terbaik di antara para pria. Jadi, anak yang dilahirkan si Hana pasti sangat mirip denganku, kan? Sudah lahir. Bayinya sudah lahir. Bayinya sudah lahir. Cepat, biarkan aku melihatnya. Kulit hitam? Bagaimana mungkin? Pasti aku berhalusinasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Aduh, kenapa melahirkan bayi hitam? Ih, jorok sekali. Nenek moyangku semua berkulit kuning murni. Mungkinkah di generasiku ini terjadi mutasi gen? Selesai. Semuanya selesai. Mungkinkah suntikan induksi persalinan itu mempercepat pigmentasi? Atau jangan-jangan itu karena pelayan-pelayan Afrika itu. He Yanchi sangat mementingkan keturunan. Dia orang yang sangat menjaga harga diri. Kalau dia tahu ada masalah dengan anak ini, bagaimana aku bisa tetap jadi Nyonya He? Sekretaris Zheng ini kelihatannya polos dan suci. Tidak disangka diam-diam dia bermain secara internasional ya. Siaran langsung, bongkar rahasia. Sekretaris Presdir melahirkan bayi hitam. Mari kita ungkap bersama. Dia main serong di luar atau memang sudah busuk dari dulu? Ini juga kamu yang atur. Aku hanya ingin semua orang tahu kebenarannya saja. Ini juga kamu yang atur. Aku hanya ingin semua orang tahu kebenarannya saja. Siapa yang suka siaran langsung? Matikan! Kamu mau merusak reputasi Sihan. Aku akan membuat kalian semua membayar dengan nyawa. Jangan rekam lagi. Kenapa masih diam saja? Cepat bawa anak itu pergi. Cepat! Kenapa? Presdir He takut kalau semua netizen tahu bahwa kekasihmu melahirkan seorangan berkulit hitam. Panik ya? Omong kosong apa ini? Kekasih apa? Aku peduli pada Sihan hanya karena Sihan adalah bawahanku saja. Aku sangat setia pada pernikahan. Jangan kotori kata setia itu. Ini adalah bukti kuat. Bulan lalu kamu berbohong padaku bahwa kamu lembur di kantor. Padahal kamu pergi ke hotel dan bersenang-senang dengan Zheng Xihan. Ini buktinya. Foto-foto ini dari mana? Shen Yan, beraninya kamu menguntitku. Kamu menyelidikiku. Ini 2 bulan yang lalu. Kamu membohongiku. Bilang mau ke Eropa untuk survei pasar luar negeri. Kenapa membawa pasarmu itu pergi berbulan madu? Senang? Sayang, dengar penjelasanku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Foto-foto ini, ada orang sengaja mengadu domba kita sebagai suami istri. Kamu harus percaya padaku. Di hatiku, hanya ada keluarga kita. Sampai sekarang, kamu masih membohongiku. 6 bulan lalu, kamu membohongiku. Bilang mau beli villa di tepi danau untuk orang tua pensiun. Hasilnya, kamu malah tinggal di sana bersama Zheng Xihan.
3 tahun pernikahan kita, kamu demi kekasihmu menjaga kesucianmu. Setiap malam memutar otak, bagaimana mematikan lampu dan membohongiku. Ini. Setiap kali aku bilang padanya, dengan lampu mati, rasanya lebih nikmat. Sebenarnya, yang dipakai itu ini. Soal sperma, itu cuma produk murahan yang dibeli sembarangan. Wanita kaku seperti dia, mana mengerti apa-apa. Menipu dengan mematikan lampu? Apa si brengsek He Yanqi ini masih melakukan hal lain yang menyakiti Shen Yan? Orang sepertimu yang memulai lalu meninggalkan, penuh kepalsuan dan munafik. Pantas saja berakhir ditinggalkan semua orang dan terlunta-lunta di jalanan. Pantas saja berakhir ditinggalkan semua orang dan terlunta-lunta di jalanan. Ternyata kamu sudah tahu sejak lama. Aku hanya melakukan kesalahan yang wajar dilakukan pria. Jika kamu ingin bercerai dan mempermasalahkan ini denganku, aku bisa dihukum. Tapi bisakah kamu mengembalikan saham itu padaku dulu? Si Han baru saja melahirkan. Tubuhnya masih lemah. Anak itu masih butuh biaya tunjangan. Aku harus bertanggung jawab pada mereka, bukan? Saya... Presdir He mungkin belum tahu ya. Zheng Xihan yang Anda manjakan mati-matian selama bertahun-tahun ini sudah melakukan transaksi terlarang selama 10 tahun penuh dan sudah terjangkit berbagai penyakit ginekologi. Termasuk anak yang dilahirkan oleh Zheng Xihan. Kemungkinan besar adalah benih yang ditinggalkan oleh salah satu klien Afrika yang berbuat sembarangan. Anda demi orang jahat seperti itu menyakiti Shen Yan selama bertahun-tahun. Anda benar-benar pantas mati. Tidak mungkin, Xihan, gadis yang begitu bersih. Aku tidak percaya dia berbuat sembarangan di luar selama 10 tahun. Pasti Anda dan Shen Yan bersekongkol untuk menipuku. Xihan, cepat keluar. Jelaskan pada mereka. Pasti mereka menyebarkan rumor dan memfitnahmu. Kamu selalu yang paling suci dan murni, kan? Kak Yanqi, aku baru saja melahirkan. Aku belum sempat merapikan pakaianku. Tunggu sebentar ya. Gejala virusnya akhir-akhir ini makin jelas. Dia tidak boleh melihatnya. Ini penyakit kelamin. Xihan, dia terinfeksi virus. Kak Yanqi, dengar penjelasanku. Ini eksium kehamilan. Alergi kok. Kak Yanqi. Kak Yanqi, aku... Pemandangan menjijikan itu. Jelas sekali kamu main gila di luar. Sudah busuk. Kamu pikir aku tidak bisa mengenalinya? Hah? Pantas saja anak itu berkulit gelap. Aku kira aku berhalusinasi. Aku bahkan mengirakanku bermutasi. Aku sama sekali tidak menyangka kamu mengkhianatiku. Zheng Xihan, kamu benar-benar jahat. Kak Yanqi, aku akui dulu aku memang melakukan pekerjaan yang tidak pantas. Tapi aku benar-benar mencintaimu kok. Aku mohon padamu, maafkan aku saja. Kali ini saja ya. Kristiku, hari ini adalah hari Gu Corporation mengambil alih He Corporation. 2 orang jahat ini di sini sungguh sial. Usir saja mereka. Mulai sekarang, 2 orang ini, jika mereka berani masuk ke perusahaan, pukul mereka setiap kali terlihat. Usir mereka. Jangan Kak Yanqi, tolong aku. Shen-Yan, aku tahu aku salah. Beri aku 1 kesempatan lagi. Aku benar-benar tahu aku salah. Tidak. Ini perusahaanku. Beraninya kalian. Shen-Yan, kau wanita beracun. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan tenang. Presdir Shen, Anda menjual semua saham Anda ke Gu Corporation dan membantu menaikkan gaji semua karyawan. Lalu, apa rencana Anda sendiri? Bagaimana kalau Anda tetap di sini dan membantu saya? Pilih posisi apapun yang Anda mau. Gaji akan dinaikkan sesuka Anda. Asalkan Anda bisa tetap di sini. He Yanqi selama ini setiap malam menggunakan organ palsu dan sperma orang lain. Menipuku, menghancurkanku. Sekarang, aku bahkan tidak tahu anak dalam kandunganku siapa sebenarnya ayahnya. Sekarang, aku bahkan tidak tahu anak dalam kandunganku siapa sebenarnya ayahnya.
Prasdirgu, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya sedang hamil, jadi sepertinya sulit untuk mengemban tugas perusahaan. Biarkan saya selesaikan masalah pribadi saya dulu. Aku. Setiap malam dia memutar otak. Bagaimana cara mematikan lampu dan menipuku? Mematikan lampu dan menipu? Mungkinkah Shen Yan dan He Yanxi tidak pernah benar-benar tidur bersama? Selidiki, apakah anak dalam kandungan Shen Yan itu anak He Yanxi, si bajingan itu? Semua karena wanita jahat Shen Yan itu yang membuatku tidak punya uang sepeser pun. Sebagai putra tunggal orang tuaku, mereka pasti akan turun tangan, membantuku mendapatkan kembali sahamku. Dan membantuku bangkit kembali, kan? Kak Yanci, cepat buka pintunya. Zheng Sihan. Aku mohon Kak Yanci, kalau aku pergi darimu, aku benar-benar tidak bisa hidup. Kak Yanci, jangan pergi. Buka pintu mobilnya. Kak Yanci, jangan pergi. Apa kau lupa? Dulu saat jumpa, aku yang menyelamatkanmu. Aku yang memberimu kesempatan untuk hidup lagi. Kau pernah bilang kau akan melindungiku seumur hidup. Kak Yanci. Benar juga. Dulu Sihan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Sekarang aku mencampakkannya, meninggalkannya karena sakit. Bukankah itu terlalu tidak tahu berterima kasih? Yanci. Kak Yanci, jangan tinggalkan aku. Kalau kau tinggalkan aku benar-benar tidak akan bisa hidup lagi. Aku janji padamu, pekerjaan-pekerjaan kotor yang kulakukan, dulu itu semua karena aku hilaf. Tapi aku bersumpah, setelah bersamamu, aku tidak pernah membiarkan pria lain menyentuhku lagi. Kau percaya padaku kan? Baiklah kalau begitu. Mengingat dulu kau pernah menyelamatkan nyawaku. Masalah yang lalu bisa kulupakan. Tapi aku ingin berbaikan dengan Shen Yan. Mulai sekarang, kau tidak boleh lagi ikut campur dan merusak pernikahanku dengan Shen Yan. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk mendapatkan sahamku kembali. Ikut campur dan merusak. Kak Yanci, aku yang menyelamatkan nyawamu. Kau bilang kau akan melindungiku seumur hidupmu. Kak Yanci. Dasar wanita jahat! Kapan kau menyelamatkan putraku? Ayah, ibu, kenapa kalian keluar? Halo Paman dan Bibi. Ayah, kenapa ayah memukul orang sembarangan? Ayah bahkan memukulku. Aku ini putra kesayangan ayah satu-satunya. Putra, omong kosong. Skandalmu dengan wanita jahat ini udah jadi berita utama selama berhari-hari. Wajah keluarga He, wajah tua ibumu ini sudah kau permalukan habis-habisan. Kau masih berada mau memang ya? Aku anggap tidak pernah melahirkanmu. Dasar anak durhaka. Yanci, Mama sudah bilang padamu untuk perlakukan Shen Yan dengan baik. Kenapa kamu tidak mau dengar? Harus sekali tergoda oleh wanita jahat ini sampai hilang akal, melukai Shen Yan. Gadis sebaik itu. Kamu ini seperti menusuk hati Mama. Ayah, Mama. Aku kembali kali ini untuk membicarakan masalah Shen Yan dengan kalian. Ayo, kita bicara di dalam saja. Pergi! Ayah! Membawa sampah ini. Kamu masih mau masuk ke rumah keluarga He? Hah? Hei Yanci, kamu ingin aku mati muda ya? Kamu harus membuatku mati. Karena marah di depan pintu rumah ini, baru kamu senang ya? Hah? Ayah, Mama, dengarkan penjelasanku. Sihan itu tidak seburuk yang kalian kira. Dia bahkan pernah menyelamatkan nyawaku. Benar. Kamu! Ayah! Yanci, jangan membuat ayahmu marah lagi. Dulu, yang menyelamatkanmu dengan mempertaruhkan nyawanya, jelas-jelas Shen Yan. Habis, tamat sudah. Hei Yanci mentoleriku sebelumnya, itu karena aku membohonginya. Bahwa akulah yang menyelamatkannya saat gempa. Kalau dia tahu aku penipu, dia pasti akan membunuhku. Mama! Apa yang baru saja Mama katakan? Mama tidak membohongiku kan? Bagaimana mungkin yang menyelamatkanku adalah wanita jahat Shen Yan itu? Dia pasti ingin aku mati.
Wanita jahat? Hei Yanchi, apa hatimu sudah dimakan anjing? Dulu, kalau bukan karena Shenyan yang menggigit pembuluh darahnya sendiri untuk menyelamatkanmu, Kau pasti sudah mati di reruntuhan gempa itu. Mama, apa yang Mama katakan itu benar. Tuhan memberkati. Asalkan Yanchi bisa kembali hidup-hidup, aku rela mengurangi umurku 10 tahun, 20 tahun pun aku rela. Tidak akan terjadi apa-apa. Minggir, ada korban. Yanchi. Yanchi. Dokter, bagaimana anakku? Anak Anda terjebak di reruntuhan, mengalami dehidrasi parah. Dia seperti berada di ambang kematian, nyaris mati. Kalau bukan karena gadis kecil itu menggigit pembuluh darahnya sendiri dan memberinya minum beberapa teguk darah, dia mungkin sekali tidak akan bertahan sampai sekarang. Mama, apa yang Mama katakan itu benar? Yang menyelamatkanku benar-benar Shenyan? Anak kurang ajar! Apa Mama akan membohongimu tentang hal seperti ini? Saat itu bukan hanya kami. Yang ada di sana ada juga dokter, relawan, tim penyelamat. Siapa yang tidak tahu kejadian ini? Hanya kau saja, anak durhaka yang buta hati. Dan buta mata ini. Yang dibodohi oleh orang jahat penuh kebohongan. Yang muncul entah dari mana, sampai berputar-putar. Anak keluarga He ini menganggap penyelamatnya sebagai musuh. Menganggap sampah ini sebagai harta karun. Ini bukan hanya buta mata, tapi juga buta hati. Sungguh karma buruk. Karma buruk apa? He Yanchi ini lebih buruk dari Chen Shimei, lebih rendah dari anjing dan babi. Dasar binatang. Aha! Yanchi. Yanchi, bukan begitu kejadiannya. Dengar penjelasanku dong. Sungguh bukan seperti itu. Menjelaskan? Seksihan! Kau cuma bisa bilang, menjelaskan begitu. Menyelamatkanku dari gempa itu bohong. Suci murni itu bohong. Anak itu anakku juga bohong. Di matamu, aku He Yanchi dari awal sampai akhir hanyalah lelucon ya. Bukan begitu. Kak Yanchi, aku sungguh mencintaimu. Seksihan, sekarang aku ingin sekali membunuhmu. Sejak pertama kali kau melihatku, kau sudah merencanakan sesuatu padaku. Kau sudah menipuku. Shenyan menyelamatkanku, menggigit pembuluh darahnya sendiri. Beraninya kau merebut jasanya. Wanita jahat sejati. Kaulah wanita paling beracun di seluruh dunia ini. Kaulah yang menghancurkan hidupku. Sekarang kau bilang aku wanita jahat. Bilang aku wanita beracun. Dulu siapa yang setiap hari ngirim pesan? Setiap hari kamu yang mencari cara mengajakku ke hotel. Sayang, malam ini kita ketemu di tempat biasa. Apa aku memaksamu mengatakan semua itu? Hei Yanchi. Dulu jelas-jelas kamu yang menggodaku duluan. Prasdir He, ini laporan analisis keuangan bulan lalu. Mohon diperiksa. Jika tidak ada yang lain, aku permisi dulu. Tunggu. Jam tangan Patek Philippe ini diberikan oleh klien grup kepadaku. Harganya 5 juta. Aku tidak terlalu membutuhkannya. Ambillah. Anggap saja ini hadiah atas kerja kerasmu di perusahaan. Cocok juga dengan warna kulitmu. Yanchi,
saja kamu bisa mengendalikan nafsumu? Bagaimana mungkin masalah ini bisa sampai sejauh ini? Hei Yanchi, kamu pantas mendapatkan Semua ini. Diam! Dasar wanita gila, diam! Kamu malu karena aku mengatakan yang sebenarnya. Akan kubuat kamu senang. Aku ini harta karun di hatimu. Aku sudah tidak berguna lagi bagimu. Aku ini cuma pion yang bisa kau buang kapan saja. Hei Yanchi, Soal bertingkah menjijikkan, kau lebih menjijikkan dariku. Oh ya, soal itu, kau tidak pernah membuatku puas. Hei Yanchi, kau benar-benar bukan laki-laki sejati. Soal itu, kau tidak pernah membuatku puas. Hei Yanchi, kau benar-benar bukan laki-laki sejati. Akan kubunuh kau, dasar wanita beracun penuh kebohongan ini. Akan kubuat kau tidak bisa bicara lagi. Masuk! Bagaimana kabarmu, Yanchi? Wanita jahat, cepat atau lambat, akan kubuat kau mati. Yanchi! Senyan, kenapa aku harus hancur reputasinya, sementara kau bisa santai saja menikmati hidup? Aku akan menghancurkanmu. Akan kubuat kau dicemooh semua orang, menjadi wanita jahat yang lebih kotor dariku. Dengar-dengar Cheng Xihan dan He Yanqi bertengkar hebat. Cheng Xihan menendang selangkangan He Yanqi tepat mengenai sasaran. He Yanqi langsung pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Biar saja dia tidak punya keturunan. Itu salahnya sendiri. Rasakan. Shen Yan, urusan pekerjaan. Aku mengerti, kamu tidak terburu-buru dan bisa menunggu. Lalu, bagaimana dengan urusan pribadi? Apa kamu pernah berpikir untuk memulai hubungan baru? Misalnya, menikah lagi. Kamu bercanda ya? Menjadi lajang itu enak, bebas, dan tenang. Menikah lagi itu terlalu merepotkan. Aku ke toilet dulu. Kerjasama dengan Shen Corporation kali ini, kita sudah sepakat bagi hasil 50-50. Kenapa keuntunganku mencapai 70%? Aku tidak setuju. Presdirgu, rantai modal perusahaan terputus. Bulan depan, gaji sudah tidak bisa dibayarkan. Sekarang bukan saatnya bicara soal etika. Demi keadaan darurat, kamu bahkan menggadaikan rumah. Sekarang demi orang luar, apa kamu mau menyeret seluruh perusahaan ikut hancur? Kalian sama sekali tidak. Shayan, kamu. Shenyan, klausul sepihak seperti ini bagimu sama sekali tidak adil. Tenanglah. Guyun, ingat baik-baik. Yang kuincar bukanlah klausul sepihak ini. Yang kuincar adalah dirimu, Guyun. %20% keuntungan untuk masa depan yang kujanjikan. Jangan kecewakanku. Shayan. 20% keuntungan itu akan kubayar dengan sebuah pernikahan. Beranikah kau menerimanya? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Shayan! Shayan!
Ini dia gadis yang disuruh Zheng Xihan untuk kutemukan. Malam ini aku beruntung. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Obat perangsang Zheng Xihan memang ampuh ya. Setelah aku puas, baru akan siaran langsung. Akan kusebar semua tubuh seksimu itu. Ayo sayang. Shenyan. Kau siapa? Pergi sana! Kau merusak kesenanganku! Aku akan menghabisimu! Bawa dia dan jadikan makanan ikan di laut. Baik. Shenyan, ada apa denganmu? Panas. Aku sangat panas. Shenyan, bagaimana keadaanmu? Paus. Shenyan, sadarlah. Kamu dibius. Sialan. Tolong aku. Shenyan, lihat baik-baik siapa aku. Guyun, kamu cerewet sekali. Shenyan, kamu sendiri yang cari masalah. Aku tidur dengan Guyun. Shenyan, oh Shenyan. Melihat wajah tampan ini, apa kamu tidak bisa mengendalikan diri? Ketampanan merusak negara, ketampanan merusak diriku. Lagi pula, di perutmu ada satu nyawa kecil lagi. Apa kamu berencana tidak bertanggung jawab, lalu pergi begitu saja? Apa kamu berencana tidak bertanggung jawab? Lalu pergi begitu saja, mengangkat rokmu, lalu pergi begitu saja. Kau sudah bangun? Tadi malam aku terlalu banyak minum, jadi anggap saja. Anggap aja apa? Tadi malam kau bersamaku. Kita semua sudah dewasa. Presdirku, kau tidak akan semudah itu menyerah, kan? Besok kau pasti sudah melupakanku. Ini adalah yang pertamaku. Jadi kau harus bertanggung jawab padaku. Hah? Lalu bagaimana aku harus bertanggung jawab? Yang pertama, jangan-jangan kau ingin aku membayar ganti rugi 10 miliar. Min, kau lah denganku. %1 saham Gu Corporation. Itu maharku. Oh ya, aku sudah pernah menikah. Aku tahu. Bukankah baru saja bercerai? Tapi tadi malam hanya kecelakaan. Kita tidak saling menyukai. Ayahku sakit parah.
Impian seumur hidupnya adalah melihatku menikah dan punya anak. Bisakah kau biar aku bantu? Aku hamil. Apa kau masih mau denganku? Kau hamil dan dia masih selingkuh. He Yanqi memang bajingan. Sebenarnya, dia tidak pernah menyentuhku. Tidak pernah menyentuhmu. Lalu, anak itu. Aku dan He Yanqi sudah menikah 3 tahun. Demi Zheng Sihan, dia menjaga kesuciannya. Setiap malam, dia menipuku dengan alat palsu yang dibelinya. Dia menempelkan sperma palsu yang dibelinya ke alat palsu itu. Jadi, sekarang aku bahkan tidak tahu siapa ayah dari anak ini. Tadi malam, aku yang terlalu gegabah. Punya anak juga tidak apa-apa. Menikah 1, dapat bonus 1. 3 hari lagi, kita akan mengadakan pernikahan kita. Bagaimana? Baik. Tunggu. Ambil ini. Presdirku, mobil sudah tiba. Bisa berangkat kapan saja. Nona Shen adalah orang yang selama bertahun-tahun ini selalu Anda sukai. Ya, ayo pergi. Presdirku, Anda dan Nona Shen benar-benar berjodoh. Menurut penyelidikan saya, He Yanqi dulu membeli sperma Anda. Dan menggunakannya pada Nona Shen. Anda akan menjadi ayah. Apa Presdirha tahu bahwa Nona Shen mengandung anaknya? Senian, aku salah. Shiye, aku salah. Senian, kamu di mana? Yanqi. Ayah, Mama. Kenapa aku di sini? Yanqi, tendangan Zheng Sihan itu bertujuan untuk membunuh. Bagian ini benar-benar mati. Zheng Sihan, dasar wanita jahat! Beraninya kamu! Aku akan membunuhmu! Yanqi. Kalau bukan karena kamu buta dan bodoh, membawa ular berbisa Zheng Sihan itu di sisimu sendiri. Mana mungkin Tuhan membiarkan keluarga He kita tidak punya keturunan. Shen Yan telah menyelamatkan seluruh keluarga kita. Tapi pada akhirnya, karena kau, anak durhaka ini, kau mengusirnya. Sungguh memalukan bagi keluarga kita. Apa? Papa, Mama, Zheng Yan juga pernah menyelamatkan kalian. Kenapa aku tidak tahu? Dulu, saat Papa dan aku sedang liburan dengan mobil, kami mengalami kecelakaan. Saat kami meneleponmu, kau bilang sibuk bekerja. Lalu langsung menutup telepon. Shen Yan lah yang segera datang ke rumah sakit. Dan merawat kami tanpa lelah. Darah Shen Yan yang disumbangkan masih mengalir di pembuluh darah Papa dan Mama sampai sekarang. Jika bukan karena dia, keluarga ini pasti sudah hancur. Ternyata Shen Yan telah berkorban begitu banyak untuk keluarga kita. Dengan semua perbuatan bodoh yang kau lakukan, kami tidak punya muka untuk meminta maaf pada Shen Yan dan memintanya kembali ke rumah ini. Tapi, keluarga kita berutang budi pada Shen Yan. Harus dibayar. Setelah lukamu membaik, segera pergi minta maaf padanya. Yanqi, kita sebagai manusia tidak boleh kehilangan hati nurani kita. Aku harus mencari Shen Yan. Luka jahitmu belum sembuh, Roh. Shen Yan, kamu harus menungguku. Hari aku menikah dengan He Yanqi, hatiku penuh sukacita. Kupikir aku menikah karena cinta, tapi tak kusangka berakhir menyedihkan. Untungnya pernikahan dengan Gu Yun, dia memberiku sebuah pernikahan yang bahagia.
pasangan yang serasi. Nyonya Gu cantik sekali. Benar-benar Presbir Gu menunggu seseorang yang sangat dicintainya dan belum menikah. Sepertinya Nyonya Gu adalah orang yang dia tunggu selama ini. Yue juga punya orang yang sangat dicintai. Selanjutnya, silakan kedua, mempelai bertukar cincin. Puan Guyun, Apakah Anda bersedia menikahi Nona Shenyan dalam keadaan miskin maupun kaya? Saya bersedia. Nona Shenyan, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Guyun? Saya bersedia. Shenyan, jangan nikahi dia! Shenyan, jangan nikahi dia! Astaga, bukankah itu Presdir He yang bangkrut dan diberitakan di berita? Apa yang dia katakan tadi? Jangan nikahi dia. Ini mau merebut pengantin. He Yanshi, Kamu seharusnya tidak ada di sini. ini pernikahan kami. Dan kamu tidak disambut. Shenyan, meskipun kita punya kesalahpahaman, tapi kita belum bercerai. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkanku dan menikah dengan pria lain. Kesalahpahaman? Semua masalahmu dengan Zheng Xihan itu apa bisa diselesaikan hanya dengan 2 kata kesalahpahaman? Kamu memang cowok norak seperti biasa. Kita sudah bercerai. Kamu sendiri yang menandatanganinya. Apa? Tidak mungkin. Aku tidak pernah menandatangani perjanjian cerai apapun. Itu karena kamu tidak pernah peduli. Dokumen apa yang kuminta, kamu tanda tangani. Lihat sendiri baik-baik. Kamu tidak melihat kontrak apa itu? Tidak perlu. Berdasarkan pengetahuanku tentangmu, itu pasti kamu bosan lagi dan ingin aku memberimu sesuatu. Aku akan memenuhinya. Sekarang, bisakah kamu menggantikan Xihan untuk menanggung hukumannya? Sudah selesai melihatnya. Kalau sudah, pergi sana. Jangan ganggu pernikahanku dengan Shenyan. Aku tahu, aku telah melakukan banyak kesalahan. Dulu, saat gempa, kamulah yang menggigit pembuluh darah untuk menyelamatkanku. Kamulah yang selalu berkorban untuk keluarga He. Aku sudah gila sampai-sampai memanjakan Zheng Xihan. Aku bukan manusia. Aku akan berubah nanti. Kumohon, kembalilah padaku ya. Jadi, satu kalimatmu, aku akan berubahkan, menghapus semua tahun-tahun ini. Apa semua penderitaan yang kualami akan terhapus begitu saja. Hei Yanshi, Pernikahan kita sudah lama berakhir. Maafkan aku. Aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk menebusnya padamu. Jika kau membenci Zheng Xihan, aku punya cara untuk membuatnya menghilang dari dunia ini. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Cukup! He Yanshi, ini adalah pernikahan aku dan Shenyan. Kau tidak boleh seenaknya. Cepat pergi! Hei Gu, aku beritahu kau, Shenyan hanya bisa jadi istriku. Hari ini, bahkan jika Raja Langit datang, kau tidak akan bisa merebutnya dariku. Merebut? Aku dan Shenyan saling mencintai. Mana ada merebut? Justru kau, orang yang berselingkuh dalam pernikahan, pantas ditinggalkan. jangan sentuh dia. Shenyan, kau hamil. Nona Shen mengandung anak Presdir Gu. Dia tidak mungkin pergi bersamamu. Benar. Keluarga Gu hanya punya satu keturunan selama 10 generasi. Tidak mungkin membiarkan darah dagingnya sendiri terlantar di luar. Anak yang dikandung Shenyan sama sekali bukan darah daging Guyun. Shenyan,
Kau meninggalkan keluarga He belum genap sebulan. Berdasarkan perhitungan waktu, anak yang kau kandung bukan anak Guyun, tapi anakku kan. Apa? Anak dalam kandungan Nona Shen ternyata anak Presdir, He. Kalau Presdir Gu menikahi Nona Shen, bukankah itu sama saja mengasuh anak keluarga He? Dia jadi pria yang menerima bekas orang lain. Bukan darah daging Presdir Gu sendiri. Kalau sampai tersebar, memalukan sekali. Maafkan aku, Xianyan. Aku tidak menyangka menggunakan organ palsu dan sperma palsu juga bisa membuatmu hamil. Tapi demi mendapatkanmu kembali, sekarang aku hanya bisa membohongimu. Betul. Anak dalam kandunganku. Bukan anak Guyun. Tapi juga bukan anakmu, He Yanqi. Kau lupa? Dulu kau demi menipuku membeli sperma palsu dari tempat lain. Kau tahu? Bagaimana mungkin kau tahu? Shen, aku salah. Dulu aku dibutakan nafsu. Aku janji padamu, asal kau kembali padaku, aku tidak akan mempermasalahkanmu. Anak ini akan kuanggap seperti anak kandungku sendiri. Kau benar-benar membuatku jijik. Para hadirin sekalian, anak dalam kandunganku ini memang bukan anak Presdirku. Aku mengerti kekhawatiran kalian. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Presdir Gu jadi bahan gunjingan. Presdir Gu, Anda orang yang sangat baik dan juga sangat hebat. Nanti, Anda pasti akan bertemu wanita yang lebih baik. Pernikahan kita batalkan saja. Kau benar-benar berpikir aku menikahimu karena ayahku sakit parah dan keluarga mendesakku menikah. Aku menikahimu karena ayahku sakit parah. Kau menanggapku orang sembarangan. Kau masih ingat? Dulu kau pernah membantuku, memberi pelajaran para preman sekolah itu. Aku paling benci melihat kalian yang suka menindas orang lain. Jika ada lain kali, aku akan melaporkan kalian ke polisi. Bukankah orang tuamu itu anggota dewan sekolah? Lihat saja apakah dia mau atau tidak. Diundang polisi untuk minum teh dan mengobrol. Pergi! Itu semua sudah bertahun-tahun yang lalu. Tapi justru sejak saat itu, aku mulai menyukaimu. Bertahun-tahun ini, aku selalu menunggumu. Akhirnya, aku bisa menikahimu. Jadi aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Siapapun ayah dari anak di kandunganmu, aku tidak peduli. Aku tidak keberatan. Aku hanya menginginkanmu. Ternyata Guyun selama ini selalu menungguku. Tapi anak yang dikandungnya tetap bukan anak keluarga Gu. Keluarga Gu hanya punya satu keturunan selama 10 generasi. Mungkinkah di generasi ini garis keturunan kita akan terputus? Membiarkan keluarga Gu tidak punya keturunan, itu adalah tindakan yang sangat tidak berbakti. Benar. Shen Yan, maafkan aku. Aku tidak bisa membiarkanmu meninggalkanku. Apa kau tidak ingin tahu siapa ayah kandung anak itu? Apa maksudmu? Mungkinkah sperma ini bukan yang kau beli sembarangan? Sperma yang kubeli. Tentu saja aku tahu siapa ayah kandung anak itu. Melihat Presdir Gu, sepertinya dia tidak tahu kalau anak itu anaknya. Ikut aku pulang, baru ku beritahu. Kalau tidak, aku akan membawa. Ayah kandung anak itu menemuimu. Kau tidak mau, Kang? Kau bajingan! Yan,
Jangan. Kuyun. Aku benar-benar tidak ingin suatu hari nanti tiba-tiba ada seorang pria datang kemari dan mengaku sebagai ayah kandung anakku. Presdir, Hi begitu yakin. Beranikah dia mengatakan siapa sebenarnya ayah dari anak yang dikandung Nona Sen? Bagaimana jika Presdir He membohongi semua orang? Presdir He, jika kau tidak bisa mengatakan siapa ayah anak itu berarti kau berbohong. Pernikahanku dengan Yan akan dilanjutkan. Kau jangan harap. Shenyang, ayah kandung anak ini mungkin orang asing atau mungkin pengemis. Tapi tenang saja, aku tidak akan pernah meremehkanmu. Asal kau kembali padaku, anak ini akan kuanggap seperti anak kandungku sendiri. Aku akan memperlakukannya seperti anakku sendiri. Anak ini akan kuanggap seperti anak kandungku sendiri. Aku akan memperlakukannya seperti anakku sendiri. Seumur hidupku. Meskipun aku tidak menikah lagi, aku tidak akan pernah kembali padamu. Tidak apa-apa. Selama kau tidak menikah dengan Guyun, suatu hari nanti, aku pasti akan mendapatkan maafmu. Jika Presdir He tidak segera memberitahu siapa ayah dari anak itu, pernikahan kami akan dilanjutkan. Hei, tunggu. Karena kau sangat ingin tahu, kalau begitu, aku akan membuatmu benar-benar menyerah. Aku mengambil sampel dari Pangken. Ayah dari anak ini adalah Ternyata Presdir He memberikan sperma Presdir Gu kepada Nona Shen. Kalau begitu, Presdir He justru telah memfasilitasi pernikahan Presdir Gu dan Nona Shen. Anakku. Ternyata anakmu. Benar anakku. Anak yang kau kandung adalah anakku. Hai Shtiku, apa yang sebenarnya terjadi? Dulu aku pernah mendonorkan sperma. Lalu aku tahu ada yang membelinya. Jadi aku meminta asisten Zo untuk menyelidikinya. Ini hasil penyelidikannya. Ayah dari anakku. Benar-benar Presdir Gu. Ayah dari anakku. Benar-benar Presdir Gu. Bagaimana bisa kebetulan seperti ini? Tidak, anak Senyan. Ternyata anak Guyun. Tidak mungkin. Kalau begitu, bukankah aku menyerahkan Senyan begitu saja kepada Guyun? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Presdir He, apa kau benar-benar berpikir kau punya kemampuan untuk punya anak? Lihat ini sendiri. Oligospermia parah. Tidak. Bagaimana mungkin ini? Maksudmu, bukan Zhengxihan yang menghancurkan masa depanku? Aku memang sudah menderita oligospermia parah sejak lahir. Ya Tuhan, apakah begini caramu menghukumku? Nawal! Usir dia keluar! Tidak. Senyan, jangan tinggalkan aku. Pernikahan dilanjutkan. Selanjutnya, silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Senyan! Apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Aku salah. Aku sangat merindukanmu. Cih, dasar orang jahat. Penuh penyakit kotor.
Masih mau menipu uang kakakku? Lihat saja, akan kuhajar kau sampai mati. Udah jadi mainan orang. Masih saja merugikan orang lain. Kak, aku sudah 3 hari tidak makan. Aku mohon pada kalian, asal kalian memberiku makan, Kalian bisa menyuruhku melakukan apa saja. Aku akan melakukannya. Pergi sana. Kalau aku melihatmu lagi, akan kuhajar kau sampai mati. Dengar tidak? Zhang Xihan! Hei Yanji, kenapa kau di sini? dasar orang gila. Mau apa kamu? Jangan mendekat. Kamu orang jahat, sudah menghancurkan hidupku. Aku akan membuatmu masuk neraka. Masuk neraka! Berhenti! Suamiku, kamu baru saja membentuk departemen proyek baru. Pasti butuh banyak uang. 200 juta ini aku kumpulkan dari tabunganku sehari-hari. Ambillah dulu. Aku, Shen Yang, tidak punya kebiasaan meninggalkan suami saat dia dalam kesulitan. He Corporation membutuhkanku. Aku akan menemani Yanchi melewati masa sulit ini. Shen Yan, aku minta maaf padamu. Tapi bertemu denganmu adalah hal paling beruntung dalam hidupku, He Yanchi. Hutangku padamu, biarkan aku membayarnya di neraka. Selamat tinggal. Aneh. Bunga Hayasin bukankah biasanya layu beberapa bulan lagi? Kenapa tahun ini layu lebih awal? Aku sudah membelikan beberapa set baju untuk anak kita. Mari kita lihat bersama. Baiklah,